إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita masih membicarakan tentang niat-niat menghadiri majelis Maulidin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sambungannya yang keempat, huduru majlisil wa'zi wal irsyad. Menghadiri majelis maulid itu dengan tujuan menghadiri majelis nasihat dan bimbingan. Nah, kalau di majelis maulid itu ada tausiah dari para ulama. Nah, niat kita apa? Menghadiri majelis nasihat dan bimbingan dari seorang kiai. Nah, kadang-kadang dalam ceramah mereka itu ada nasihat-nasihat yang perlu kita ambil. Nah, kalau kita mau temukan di nasihat lain. Nah, jadi tujuan kita untuk mengambil tausiah, mengambil manfaat di balik tausiah ulama itu. Oleh karena itu, alangkah bagusnya bagi para ulama itu bila diminta ceramah Maulidin Rasul, hendaklah mereka itu menyampaikan seputar Maulidin Rasul supaya tambah cinta hadirin ini kepada Rasulullah. Banyak kisah-kisah yang kau diambil contoh dalam diri Rasulullah. Itu yang perlu dikisah. Masih banyak lagi yang belum disampaikan oleh para ulama tentang diri pribadi Rasulullah kepada orang banyak. Supaya niat yang hadir ini berkecocokan dengan niat guru yang memberikan tausiah. Nah, nomor 5, ayyubika ma yasma'u minasyama'il Muhammadiyah. Niat hadir ke majelis maulid itu tujuan bahwa mengikuti sesuatu yang ia dengar dari sifat dan tabiat yang ada pada diri Nabi Muhammad. Tujuan kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad, mengikuti tabiat Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu, orang alim yang memberikan tausiah itu hendaklah dia menerangkan tentang sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, adab-adab Nabi, supaya niat si hadirin ini sesuai. Si hadirin niat apa? Niatnya mengikuti tabiat Nabi nang kudangar gini dari ceramah itu. Aku mah hadirin majelis ceramah Maulidin Rasul, hendak mengikuti akhlak Nabi
Nang ku dengar dari tausiah tuan guru itu. Nah, itu niatnya. Nah, oleh karena itu si guru yang memberikan tausiah ini hendaklah disampaikan itu tentang akhlak Nabi, kelakuan Nabi, sifat-sifat Nabi, adat-adat Nabi. Jadi sesuai yang disampaikan orang alim itu sesuai dengan apa yang diniatkan oleh hadirinnya. Itu kalau disertai dengan ceramah. Kalau itu semata-mata pembacaan Maulidin Rasul, cukup aja niat aku menghadiri majelis pembacaan Maulidin Rasul supaya hatiku ini tambah cinta kepada Rasulullah. Cukup. Mau ditambah lagi apa? Aku menghadiri majelis pembacaan Maulidin Rasul ini. Nak bersalawat lawan Nabi. Kan ada ya Rabbi sholli ala Muhammad bersalawat. Aku menghadiri majelis Maulidin Rasul ini hendak memuji Nabi. Karena di syair-syair itu kebanyakan pujian kepada Nabi. Isi daripada syair Maulid imma salawat wa imma pujian-pujian kepada Nabi. Cukup itu niatnya kalau di tempat itu hanya pembacaan Maulidin Rasul. Ada disertai ceramah. Yang keenam, niat hadir di majelis maulid itu isgalul waqti bil khair. Mengisi waktu dengan kebaikan. Mengisi waktu dengan kebaikan. Yang ketujuh, taksiru sawadi alil haq. Memperbanyak jamaah ahlil haq. Misalnya hadir itu 100 orang. Pun kita hadir pulang tambah 101. Jadi niat kita apa? Memperbanyak jamaah ahlul haq, jamaah nang ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya bila kita membuai kawan pulang, dapat tambah pulang 102. Tujuan memperbanyak jamaah ahlul haq. Yang kedelapan, ayarzuqahullah akhlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usafah kama sami'ah. Niat menghadiri majelis Maulidin Rasul bahwa memberi rezeki akan dia oleh Allah akan akhlak Nabi dan sifat-sifat Nabi sebagaimana dia mendengar akan dia. Mudahan aku ini diberi Allah hidayah, kau meniru akhlak Nabi. Mudahan Allah memberikan hidayah, kau aku mengikuti sifat-sifat Nabi. Nah bisa juga niatnya itu. Mun Allah memberikan hidayah, taufik, mudah mengikuti akhlak Nabi. Ada berat mengikuti sifat Nabi. Cuma bila kada dapat hidayah, susah menuruti akhlak Nabi. Ngalih. Nah di sini pentingnya hidayah Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Diwajibkan membaca Fatihah karena separuh akhir surah Fatihah itu doa minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami hai Tuhan jalan yang lurus. Karena sangat penting hidayah itu. Tanpa hidayah dan taufik Allah, segala urusan kebaikan susah kita lakukan. Yang nyaman urusan kejahatan. Tapi bila taufik Allah itu ada, dan kita hidayah Allah itu ada dalam kita, seberat apapun bagi orang lain, bagi kita ringan. Bagi orang susah benar, bagi kita nyaman aja. Bila sudah dapat taufik hidayah itu.
Yang kesembilan, hayyakuma bibaqdima yajibu lihadzal rasul. Niat menghadiri majelis maulid itu bahwa dia melaksanakan dengan sebagian sesuatu yang wajib untuk ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita lawan Nabi Muhammad itu banyak. Nah, sebagiannya kita berusaha untuk mencintai beliau, berusaha untuk meniru akhlak dan sifat beliau. Sebenarnya sebagian, anda kau berikan sebagian. Dan yang ke-10, ayyukrimahullah biru'yatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memuliakan akan dia oleh Allah dengan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku hadir di majelis maulid ini, mudahan aku diberi oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah kau melihat Nabi, karena kau di alam nyata, di alam mimpi. Namun kita kadang-kala melihat Nabi di alam nyata, akhirnya sudah rancak di alam mimpi. Pinanduk bana di alam mimpi, baru bertemu Nabi di alam nyata. Kenapa harus mimpi dulu? Supaya pinanduk begitu melihat di alam nyata langsungnya ini Rasulullah. Mun kada suatu mimpi langsung datang beikum, kita bisa mendustakan. Tapi kan rancak mimpi sudah begitu melihat di alam nyata langsung pinanduk ini Rasulullah. Hadis Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah, di Bukhari ini. Siapa melihat aku di alam mimpi, siapa pernah mimpi aku, dia nanti akan melihat aku di alam nyata. Siapa suatu mimpi, apalagi rancak, satu saat dengan dia melihat aku di alam jagat. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Itu hadis yang dipegang Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa ada mustahil bertemu Nabi di alam nyata, asalkan kita ini rancak mimpi. Berbeda orang-orang Wahabi. Orang Wahabi ini mendustakan bertemu di alam nyata. Mustahil artinya bertemu di alam nyata. Mereka mendustakan. Mungkin mereka kada suah, karena mereka terlalu mencela ajaran Ahlussunnah. Jangankan di alam nyata, mimpi aja kada. Mimpi aja kada, apalagi di alam nyata. Andaikan mereka suah melihat Nabi di alam nyata, ada mendustakan. Memang mustahil. Orang yang mendustakan itu pada suatu mimpi. Jangankan di alam nyata, mimpi aja kan suahnya. Itu masalahnya. Jadi bila kita hadir di majelis maulid atau di majelis shalawat, di hati kita berdoa minimal di hati, mudahan Allah suatu saat melihatkan wajah Nabi kepadaku, walau di alam mimpi. Ada di alam nyata, di alam mimpi. Hadis Nabi, tuba liman ra'ani, untung besar di Nabi orang yang suah melihat aku walaupun di alam mimpi. Orang yang suah melihat aku tuh untung benar. Karena lewat melihat Nabi, sama-sama berpandangan lawan Nabi walaupun di alam mimpi. Nur Nabi, asrar Nabi, sebagian dari nur Nabi, sebagian daripada asrar Nabi masuk ke hati orang yang mimpi itu.
Nah, sehingga hati orang nang mimpi ini bertambah rindu, bertambah cinta sama Rasulullah. Timbah bertahun di mimpi itu. Hanya melihat di alam mimpi. Sebagian nur dan sebagian asrar Rasulullah itu terpancar ke hati orang nang mimpi ini. Lalu ini tambah cinta. Lalu ini tambah rindu. Lalu ini suka melakukan hal-hal yang disukai Rasulullah. Dia suka berakhlak kayak akhlak Rasulullah. Karena nur Nabi sudah masuk ke hati mereka. Padahal lewat alam mimpi ya. Apalagi di alam nyata lihat Rasulullah. Itu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi artinya mampu sidin itu memperlihatkan jasad sidin dalam kita di alam mimpi. Bahkan mampu juga sidin melihatkan jasad sidin itu di alam nyata kita. Itu mukjizat beliau. Seberat apapun problema yang kita hadapi, bila kita disuatu mimpi Nabi, problema itu akan ringan. Seberat apapun beban yang kita sandang itu, bila kita suatu mimpi Nabi itu ringan, rasanya yang kerupuk, istilahnya dah. Bagi orang benar, bagi orang yang pernah mimpi Nabi tadi ringan rasanya. Ada rasa berat karena nur Nabi terpancar dalam hatinya. Sebagian daripada ma'rifah Nabi terpancar ke hatinya. Kalau asalinya nang berat itu. Setiap kita nih ada beban masing-masing. Ada yang berat banget, ada yang sedang, ada yang di bawah sedang, ada beban masing-masing. Yang mana beban itu kadang menjadi pikiran, kadang cukup mengganggu pikiran, beban itu. Nah, andaikan kita itu suatu mimpi Rasulullah, beban itu zahirnya beban lawan kita, cuma pada hakikatnya kadang menjadi beban karena ringan. Nah, itu salah satu mukjizat Rasulullah. Beban berat jadi ringan bagi kita dikala melihat wajah sidin di alam mimpi, apalagi di alam nyata. Kenapa orang-orang wali Allah Ta'ala itu sanggup menyandang bala? Banyak pada kita yang disandang. Karena mereka itu rancak mimpi Nabi. Jadi menyandang bala yang berat bagi orang, bagi sidin ringan. Bagi orang mengeluh, bagi sidin ada. Nah, makanya setiap hadir di majelis salawat, majelis maulid, di hati kita minimal minta kepada Allah supaya diperlihatkan wajah Nabi kalau di alam mimpi. Kan di dalam kubur itu ada pertanyaan. Salah satu pertanyaan malaikat itu, man hadzal rajul? Nabi, roh Nabi itu dihadirkan. Jadi ditanya oleh malaikat, tolong tanya, man hadzal rajul? Siapa ini laki-laki? Namun kita kada suatu mimpi, kada bilang, oh, siapa ini? Padahal Rasulullah. Orang suatu mimpi, hata Rasulullah, ya Rasulullah. Nah, ayukrimahullah bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niyatu ziaratil kubur, niat ziarah kubur. Baik kubur orang tua,
atau kuburan muslimin muslimat, lebih-lebih kubur para aulia dan kubur para anbiya, para nabi-nabi. Niat menziarahi kubur. Satu, nawaitu ittiba al-habib sallallahu alaihi wasallam. Aku berniat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering ziarah ke Baqi. Cuma Nabi rancak ziarah ke Baqi itu di tengah malam. Jam 12 lewat. Ziarah ke kubur Baqi. Di Baqi ini banyak sahabat Nabi berkubur di situ. Bini Nabi banyak berkubur di situ juga. Nah, aku ziarah kubur muslimin muslimat ini niat mengikut Rasulullah. Rasulullah ziarah ke kubur sahabat-sahabat keluarga sini yang sudah meninggal. Namun ziarahnya Rasulullah ke situ melimpahkan berkah kepada ahli kubur. Melimpahkan berkah. Kalau kita ziarah ke kubur wali atau kubur nabi, salah satu niatnya kita apa? Ambil berkah atau supaya diberkahi oleh Allah berkat berziarah di kubur kekasihnya. Nah, berkat ziarah ke kubur kekasih ini mudahan aku ini diberkahi oleh Allah. Aku, keluarga aku, mudah diberkahi oleh Allah dunia akhirat. Berkat ziarah kepada kekasih Allah. Namun kita kayak itu, kalau Nabi menziarahi kubur sahabatnya, keluarganya itu melimpahkan berkah kepada mereka. Nabi kadang mengambil berkah kepada orang mati. Karena diri Nabi itu tumpukan berkah sudah. Kalau yang lain itu kan pancaran berkah Nabi. Nah, kalau yang kita ziarahi itu bukan Nabi, bukan wali. Jadi niat untuk tabarruk itu kenapa? Kita menziarahi mama abah ini kada tuan guru. Menziarahi dari sana kading kakak Marina, ini kada tuan guru. Nah, niat kita situ. Aku menghilangi atau menziarahi kubur mama abah. Anak menghadiahi bacaan-bacaan atau Yasin misal. Aku ziarah kubur mama anak menghadiahi bacaan surah Yasin. Bahdiah kita menghadiahkan bacaan surah Yasin. Kita kada kau melimpahkan berkah. Namun Nabi kan menghilangi sahabatnya. Nabi itu melimpahkan berkah adalah. Namun kita kada punya berkah. Jadi kita menghadiahkan bacaan aja, baca Yasin, baca tahlil, kita hadiahkan lawan mayat ini. Mudahan dari berkat hadiah bacaan ini, mayat dilapangkan oleh Allah. Maka itu kita. Ziarah kan perintah Nabi. Nabi dulu kuntuna itu panan ziaratul kubur fazuruha. Dulu ya Nabi awal Islam memang melarang ziarah kubur. Nah, begitu Islam ini kuat sudah aja Nabi kubur muslimin muslimat ziarah. Perintah Nabi. Jadi yang diutamakan banget itu ziarah.
Bila kita hendak menghauli orang tua, haul itu kita membaca macam-macam di rumah. Lebih baik sebelumnya kita ziarah ke kubur sendiri. Itu yang disuruh banget, ziarah ke kubur sendiri. Lebih baik lagi begitu sampai ke kubur sendiri, nah situ baca tahlil, baca yasin dan sebagainya. Kita hadiahkan. Itu yang utama menziarahi ini tuh. Lain udur jauh banget kubur sini. Di Sumatera itu kubur sini misal atau di mana. Jadi kita betahlil luar di sini hadiahkan di sana. Punya parat aja kita datangi kubur sini. Betahlil di situ. Karena masalah ziarah kubur ini ada para ulama ada selisih paham. Kalau masalah betahlil masih banyak selisih paham. Ada menghalal memulihkan, ada yang membid'ahkan, ada yang menyirikkan macam-macam. Kalau mahal deh. Kalau ziarah itu ada perselisihan. Nah jadi ziarah itu penting kalau kita. Bahkan ada hadis kalau kita tiap Jumat, pagi Jumat ziarah kubur orang tua. Pagi Jumat ziarah kubur orang tua. Baca itu, baca ini hadiahkan. Itu sama pahalanya haji umrah nang sunat. Bila hari pagi Jumatnya ziarah kubur. Dapat sudah fadilat haji di umrah nang sunat. Ada dalilnya di kitab Ihanatul Talibin. Ada hadis lain juga. Yang nomor 2, niat ziaratil kubur itu tazkiratul akhirah wal qabri wa halatul maut. Ziarah kubur itu tujuan mengingat akhirat, mengingat alam kubur, dan mengingat keadaan kematian. Itulah ianya. Salah satu niat dan tujuan yang penting ziarah kubur itu mengingat akhirat, mengingat alam kubur. Kainnya aku juga. Selama aku hidup, rumah ganal, kendaraan mewah, duit banyak. Tapi bila aku mati, inilah tempat terakhirku juga seperti ini. Buka 1,5 meter, panjang 2 meter. Dalam 1,5 meter umpamanya. Yang di bawah kain kaki 3 lembar, pamurahnya papan tabala. Kemana duit miliaran? Mana rumah yang kayak istana? Mana mobil yang harap-harap? Yang dibawa cuma itu. Nah kita tujuan ziarah kubur itu maitibar itu nah. Lalu jadi pikiran, mau aku nih orang menyumbang, orang impak, rugi aku. Yang kita sumbangkan, kita sedekahkan ini nang harta yang kita dahuluakan. Ini harta kita sebenarnya. Nang kita tinggal tuh buat ahli waris enak. Timbul situ satu pemikiran, pun aku pemalas rugi. Begitu aku mati, nang serba murah, haji nang murah, papan nang murah, saling kembali. Tempat sempit, mana hartaku yang banyak. Bila aku kada menyumbangkan, rugi aku. Banyak pacang dibagi ahli waris. Begitu kita mati, otomatis pindah harta itu kepada ahli waris.
Karena harta kita, kita dahuluakan dan kita sumbangkan sebelum mati. Itu ampun kita. Nanti tinggal orang. Nah, jadi salah satu tujuan ziarah kubur mengingat keadaan alam kubur. Ini kena kait kita. Tiba ditalkinkan orang, tinggal orang belikan lagi. Namun kita ada sanggup amalan itu, amalan ini, maka kubur kita dijadikan taman dari taman surga. Macam-macam amalan ada. Dari situ timbul di hati ini anak beramal. Dan saku mati. Berkurang pemalar, bertambah niat beramal. Kalau tujuan ziarah kubur tadi mengingat akhirat, mengingat alam kubur. Kalau tujuan berdemikian, ini harus niat dipasang. Jangan setiap kali dibawa itu hakun, aja. Biar setiap kita bilang ziarah kanu. Bukannya kita kamol sehingga, kenapa nggak ada ngeremol? Ayo aja, siap. Intinya anak kamol. Jangan ada bobot mall trik bisa kada apa. Kita ziarah kanu banyak belikan. Bisa kada banyak 4. Dan nomor 3, ayat wali ikhwanihi wa aqaribihi wa ghairihim. Ziarah kubur itu tujuannya bahwa dia mendoakan untuk saudara-saudaranya, pula-pulanya dan selain mereka. Kan di kubur muslim itu banyak orangnya. Ada pula kita, ada kawan kita, ada orang lain. Doa itu kena imbah mendoakan mama abah kita, muslimin muslimat di akhirnya. Keempat, sampai kuburan aja kita. Yang keempat, al-ittiaz, mengambil nasihat atau mengambil iktibar. Jadi tujuan ziarah kubur nak mengambil pelajaran, mengambil nasihat. Nah, kalau tujuannya itu begitu pulang daripada ziarah, timbullah kita satu pemikiran. Dengan pemikiran itu kau mengambil iktibar, mengambil pelajaran, sehingga berubah kelakuannya. Kita masuk ittiaz, misal begitu kita ziarah kubur orang saleh, banyak orang main ziarah, timbul kita situ ada pelajaran. Aku nih hendak banyak diziarahi orang, aku harus rajin beramal saleh. Sebelum mati aku harus tobat kepada Allah. Agar sebelum mati itu bersih dari dosa. Rajin beramal saleh. Supaya ini di kuburku ini banyak orang menziarahi aku, mairangi aku juga. Tahlil di kuburku. Itu kayak kubur sidin tuh ya. Ini waktu hidup orangnya takwa. Ini waktu hidup suka beramal saleh. Begitu mati banyak orang menziarahi. Timbul pemikiran kayak itu. Itu artinya ittiaz. Itu pulang maiti kubur nang seiko tagah karen nang nyanyi. Tagah kuburnya rumput. Sekali nang mati dulunya ahli maksiat. Nang mati ini orangnya macam-macam. Nah, timbul situ ittiaz. Aku mengkau ada hendak kayaknya mati. Sebelum aku mati mesti aku tobat.
Karena mun aku mati nang gaya inya aja kena aja. Kubur tangga kan nama ilanginnya orang pada nama ziarahinya. Ini kayak kubur nama orang tangga. Kalau lebihnya kada nama ilangi lagi. Orang lain kan ada juga. Nomor 5, ayu adia ba'dal huquq lil mauta. Bahwa dia menunaikan sebagian hak-hak bagi orang mati. Muslim muslimah nang mati itu ada punya hak lawan kita. Nah, salah satu hak-haknya kita menziarahi mereka. Sebelum sampai ke kuburnya kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Yang keenam, al-ittisal bil mauta. Ziarah kubur itu ittisal bil mauta. Menghubungkan dengan orang mati. Menghubungkan rohani kita dan rohani mereka. Sehingga begitu kita ziarah ke kuburnya ini, ini gembira pada dalam kuburnya. Nah, ingatnya si Anu, ini kawanku dulu, ini kepatuhanku. Kita ingat juga, ini kawanku dulu, ini kepatuhanku dulu. Lalu kita saling mengingat. Begitu kita ziarahnya, ingat nih kawanku Bahari, kawan Bosakullah, ini tetanggaku, ini ingat juga. Roh sama pada roh itu berhubung. Roh sama pada roh berhubung. Yang ketujuh, imtisaru amril habib sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur itu menjunjung tinggi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puja Nabi, fazuruha, ziarahi ulihmu akan itu kubur. Aku ziarah kubur muslimin muslimat, niat hati apa? Menjunjung tinggi perintah. Nabi menyuruh diziarahi kubur itu. Menghilangi. Bila Nabi hilang itu orang mati, satu ziarah. Menghilangi orang garing itu iyadah, besarnya iyadah tulmarid. Menghilangi orang garing. Ziarah kubur itu termasuk talirul kalbi, melembutkan hati yang keras. Orang lah punya hati yang keras, bila ketujuh ziarah kubur, hatinya akan lembut. Hatinya akan lembut. Dan kubur-kubur yang kita ziarah ini, andaikan dia aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, kita ini ada harapan dapat syafaat mereka kayaknya. Setiap wali itu macam-macam jatah memberikan syafaatnya 1000 orang, 500 bisa beri syafaat. Yang pertama mereka berikan syafaat keluarga-keluarganya, kepatuhan-kepatuhannya, murid-muridnya. Ada bersisa lagi misalnya, jatah belima lagi sisa daripada 1000. Ya paling belima ini. Nah tahun pertama hilang manziri kuburnya. Jadi kalau kita ziarah ke kubur orang-orang saleh itu, kalau mereka dapat mandat berikan syafaat, nah kita ada harapan dapat syafaat.
banyak yang kita ziarahi, banyak yang memberikan syafaat untuk kita. Niyatu siwa katis sejarah. Nah ini bilang niat siwa katis sejarah, mengemudi atau menyupir mobil. Kita menyupir, kita niat bagus jadi pahala. Baik menyupir motor seorang atau menyupirkan motor orang, niat kita bagus jadi pahala. Jadi segera jadi pahala ada niat kita. Satu al-muhafazah ala doa daiman, memelihara atas doa daiman berkekalan. Maksudnya apa? Mempraktikkan doa-doa musafir. Sudah enak duduk udah mau berjalan, ada doa musafir kalau kita. Baik musafir jauh atau musafir parat aja, anak boleh bisa. Nah, niat kenapa? Mun aku kada menyupir, kada pakai dua musafir nih. Dua kendaraan. Jadi hendak mempraktikkan itu. Begitu duduk, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Pakai ilmu itu. Aku menyupir ini supaya ingat terus bacaan anak musafir. Aku di belakang kadang-kadang kada ingat. Kalau begitu duduk bacanya, dapat pahala kan menyupir. Berapa jam nyupir? Nah, insya Allah kita. Nah, sini dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila khalqik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.